Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anin Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustadz Afifuddin dan juga Bapak Ustadz Naim, yang juga keduanya semua mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja yang senantiasa kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih berbicara tentang kematian, ya, yang kita berlindung dari yang namanya fitnah tentang kematian. Tidak satupun manusia yang bisa tahu tentang perihal kematian. Jangankan tentang kematian, besok apa yang akan kita lakukan juga kita tidak akan pernah tahu. Besok Bapak mau ngapain, Pak? Tahu nggak? Punya schedule ada, tapi kita nggak bakalan tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Dalam hal ini saya ingin mengajak semuanya kita ini belajar tentang kesiapan kita untuk yang namanya menjemput kematian. Kalau Allah sudah katakan innaka mayyitun, kamu Muhammad pasti mati, wa innahum mayyitun, dan semua kalian itu pasti mati. Yakin gak Pak mati, Pak? Ya yakin, cuma tahu nggak? Nggak pernah tahu ya kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi apa kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita coba belajar tentang ayat Allah yang tertera di dalam surat Luqman ayat yang ke-34. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala awali dengan ayat ini, yaitu innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, adalah Tuhan yang Maha mengetahui tentang apa? Tentang hari kiamat. Bapak tahu nggak tentang hari kiamat, Pak? Kapan terjadinya tahu nggak? Kita nggak ada yang tahu. Ustaz Afifuddin kali tahu ya tentang apa hari kiamat. Kita tidak ada yang tahu tentang peristiwa yang namanya hari kiamat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala awali dengan kalimat ayat ini, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui tentang hari kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Jadi siapapun kita nggak tahu kapan adanya atau datangnya hari kiamat.
Pendapat boleh banyak, ya. Ada yang bilang hari kiamat itu hari kebangkitan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kebodohan, ya, bangkit dari peristiwa yang membuat kita terpuruk, bangun. Al-qiyam itu maknanya adalah bangun. Mau nggak bodoh terus? Nggak mau kita bangkit dari kebodohan. Makanya dikatakan hari kiamat, hari kebangkitan. Persepsi manusia tentang kiamat itu macam-macam, dan itu sah-sah saja, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Dia Tuhan yang Maha mengetahui. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dialah Tuhan yang tahu tentang hari kiamat. Dulu tahun 2012, saya ingat banget, waktu itu saya menyampaikan satu kitab Mukhtarul Ahadits, hadis-hadis tentang makna hadis-hadis pilihan nih Pak, berbicara tentang hari kiamat. Di sana saat itu viral, kalau bahasa sekarang viral, tapi belum zaman kemarin itu belum terlalu ramai HP ya. Yang ahli peramal itu yang perempuan siapa? Mama Loren. Nanti hari kiamat itu datang tanggal 12 bulan 12 2012. Dia mati duluan Pak. Kiamat belum datang dia mati. Allah karim, ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Makanya Allah katakan dengan tegas, sesungguhnya Dialah Allah Tuhan yang Maha mengetahui tentang hari kiamat, dan kita satu pun di antara kita tidak akan ada yang pernah mengetahui kapan hari kiamat itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Lantas Allah Subhanahu wa taala katakan lagi lewat ayat ini, wa yunazzilul ghaitsa. Dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menurunkan air hujan dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Perkara hujan nanti kita nggak tahu kapan datang, ya, kapan turun, kapan akan dikasih banyak hujan jadi banjir dibilang, ya nggak? Ada nggak yang tahu tentang turunnya hujan? Jangankan hari kiamat, tentang turunnya hujan aja nggak ada yang tahu. Kita bisa prediksi, wah cuaca udah mulai mendung, udah mulai gelap, insya Allah pasti terjadi hujan. Ini kan prediksi manusia, petir menyampur segala macam. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala belum mau berkehendak menurunkan air hujannya dari langit, maka itu tidak akan terjadi, ya enggak? Jadi kalau kita berbicara tentang kapasitas kiamat, siapapun kita nggak tahu kapan. Cuma Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, nih, sebelum datang kematian, sebelum Allah hadirkan hari kiamatnya, maka tugas kita adalah mempersiapkan diri. Orang kalau udah siap enak apa? Nih bapak mau ke Bandung, ibu mau ke Bandung, nggak punya duit, bekal kagak ada, ya, persiapan obat dan segala macamnya nggak ada. Berani nggak kira-kira ke Bandung? Itu namanya nekat, ya. Sama ketika kematian itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satu pun manusia tahu tentang kapan dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kita dituntut untuk kesiapan dalam hal ini, mempersiapkan tentang kematian kita. Dengan cara apa? Ya, minimal 3 Pak. Ya, untuk menjemput yang namanya peristiwa kematian. Yang pertama, kita harus yakin betul bahwasanya kematian itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satu pun manusia yang tahu tentang peristiwa yang namanya kematian. Dan kita pun yakin bahwasanya tidak ada manusia yang hidup kekal abadi, hidup di alam dunia ini. Dan siapapun manusianya harus dan bahkan wajib mempersiapkan diri terhadap yang namanya kematian. Kita wajib Pak. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita yakin bahwasanya kematian itu akan datang, walaupun jatuh hukumnya baghtatan, tiba-tiba, ya. Tiba-tiba nggak ada yang tahu. Dalam kondisi yang bagaimana, kita sehat atau dimatikan oleh Allah. Allah Maha berkehendak. Yang udah sakit lama banget, nggak dimatiin sama Allah, belum ada peristiwa tentang ajalnya. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang, dia tidak bisa dimajukan, dia tidak bisa dimundurkan walau sesaat, dan kita pun tidak akan pernah tahu.
Dan kita yakin bahwa kematian itu adalah satu peristiwa yang setiap diri manusia akan mengalaminya. Tidak satu pun manusia yang dihidupkan kekal abadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini sering kali saya sampaikan. Ya, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Tidak satu pun manusia yang bisa hidup kekal abadi sebelum kamu Muhammad Allah. Jadi sebelum Nabi Muhammad pasti ada yang mati. Afa imitta fahumul khalidun, apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut, dan setiap kita akan merasakan tuh peristiwa yang namanya kematian. Apa sih persiapan kematian itu? Yang pertama, Pak, ini kalau bahasa agama istiqomah, ya, dalam hal apa? Giat ibadah. Jadi nggak ada lagi bapak malas-malasan untuk ibadah. Ya Allah, ketika kita dengar suara kumandang azan, ini perintah sholat, panggilan dari Allah. Kira-kira kalau saya mau tanya nih, bapak ibu ketika mendengar azan itu nuansa hatinya bagaimana? Jawab benar-benar, ini dijawab kalau ditanya, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar suara azan, kupingnya dia dengar, matanya dia tahu, pikirannya dia juga tahu, tapi kalbunya bicara enggak. Kalau ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keras biar melekatnya. Iya, ini panggilan dari Allah. Bapak ibu mau dipanggil presiden tanggal 17 Agustus besok. Itu 2 bulan udah disiapin. Mau pakai baju apa ya? Baju yang mahal, sepatunya tidak dilap terus. Ya, bajunya dipilih yang bagus, minyak wangi yang mahal. Mau dipanggil presiden. Tapi setiap hari Allah Subhanahu wa taala panggil lewat kumandang azan salat, ya, lewat kumandang suara azan untuk bicara tentang ibadah yang namanya salat. Makanya persiapan pertama untuk menjemput kematian kita adalah kita tetap istiqomah dalam ibadah kita, giat untuk ibadah. Udah nggak ada tawar-menawar lagi. Bapak ibu, ini enak loh hidup di zaman umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak ada lagi jihad, nggak ada lagi perang, ya nggak lagi ngebangun Ka'bah. Ya susah kan? Kita nih kalau mau buka logika kita, ya sedikit aja buka logika kita. Kita ini setiap harinya datang hidup di alam dunia ini, lantas kemudian kita bisa makan, bisa minum, disuruh ibadah sama Allah. Ibadahnya apa sih? Ibadahnya apa, Bu? Salat. Ya, ini yang paling dominan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata ala zikri. Tauhid dulu yang diutamakan. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Maka diperintah oleh Allah untuk kita ibadah, ibadah yang terindah, ibadah yang tercantik, ibadah yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salat. Giat ibadah. Dipanggil 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh kita dipanggil. Udah kerjain deh sholat subuh. Udah gak ada lagi tawar-menawar. Hari ini jam segini saya disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk ibadah sholat. Ya kita cuma datang waktu itu, waktu sholat doang. Perjuangan kita mah, ya habis sholat subuh pulang. Ngapain, Pak? Ngopi. Terus ngapa lagi? Ngeteh. Makan nasi uduk, nasi kuning, lontong sayur. Enak gak hidup? Saya tanya. Nikmat banget. Nggak disuruh berjuang kok kita. Pulang nanti zuhur aja lagi, datang lagi ke masjid sholat. Ini udah dengar suara soal ajan, ya Allah, antar dulu baru ajan. Allah nyanyi. Persiapkan diri kita sebelum datang peristiwa yang namanya kematian dengan kita giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak gampang, Pak. Gampang nggak jadi orang istiqomah? Gampang nggak kira-kira saya tanya? Susah. Kenapa susah? Karena nggak ada bekal ilmu, nggak ada nilai kesadaran dari dalam diri kita, nggak ada hati, ada qalbu yang jiwanya, ruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak tiap hari, ibu tiap hari makan minum, terus mau ngapain? Capek loh. Ya, nyapu, ngepel, layanin suami, ngurusin bini, ngurusin anak.
Capek gak kira-kira hidup dalam dunia? Lalu kita disuruh ibadah sebentar aja sama Allah. Supaya apa? Supaya kita menjemput kematian kita yang husnul khotimah. Setelah matinya husnul khotimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah masuk di dalam surga, nikmat. Ya enggak? Bu, pengen masuk surga enggak? Bapak pengen masuk surga kan? Ya udah, ketemu yaumul kiamat nanti. Masuk surga. Ya Allah, kalau kita lihat sejarah Nabi Adam, ya, nih sedikit sejarah aja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa? Nabi Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, kamu tinggal di dalam surga bersama dengan istrimu. Nikmati semua apa yang kamu pengen. Nikmati apa semua yang kamu pengen. Silakan dah. Di surganya Allah. Ibu pengen cilok, ada cilok bu? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Siapa yang bilang nggak ada? Apa yang ibu mau? Matastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Udah ayat Allah jelas. Ini udah sering kali kita pelajari. Uskun anta wa zawjukal jannata. Wahai Adam, tinggal bersama dengan istrimu di dalam surga. Nikmati dalam semuanya. Ya, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan coba-coba dekat ini yang namanya pohon holdi. Tinggal di dalam surga, nikmatin apa yang ada. Cilok ada bu, bala-bala ada. Bala-bala paling nikmat surga tuh. Ya bala-bala surga, enggak bala-bala selang nangka, enggak selang apa di sini? Hah? Selang bulan lain. Ya, apa yang kita mau ada bu, insyaallah. Ya, jangan kamu dekati pohon khuldi. Digoda, diganggu sampai dimakan. Ya, yang namanya perempuan. Rayu dia tuh, dirayu nih bu. Ya pak ya. Waktu hidup di alam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala dilarang untuk makan pohon khuldi. Dan jangan kamu dekati, wahai Hawa, jangan kamu dekati ini pohon khuldi. Ya, dekatin lagi jangan, apalagi lo embat, apalagi lo ambil. Ya, nggak boleh. Diganggu. Adam nggak bisa, di Hawa diganggu. Perempuan kan gampang. Ya, perempuan gampang diganggu oleh iblis. Iblis laknatullah. Ya Allah, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku ini lebih baik, is the best ya Allah, daripada manusia, daripada Adam. Sujud kamu wahai iblis. Nggak mau. Tuh, ini perintah ibadah. Ya, pertama kali yang diperintahkan untuk sujud, ya, untuk sujud karena perintah Allah nih, maknanya dari ibadah. Sujud wahai iblis kepada Adam. Bukan berarti Allah perintahkan kita sujud terhadap manusia, bukan. Karena perintah, tapi apa kata iblis? Enggak mau. Perhatikan Pak, kalimat enggak mau di sini ini menjadi satu tabiat. Kalau orang-orang yang malas ibadah, ini tabiatnya iblis. Ya, yang nggak mau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmati surga ini dengan kenikmatan yang ada di dalamnya. Apapun yang kita mau ada di dalamnya. Cuma waktu itu diganggulah Adam dan Hawa oleh iblis laknatullah. Bukan hanya mendekati buah khuldi, tapi justru dia makan buah khuldi. Dirayu Adam, nggak mau. Dirayu Hawa oleh iblis laknatullah. Dia makan aja Hawa. Tugas apa? Ajak juga laki lo, ya, dimakan sama Adam. Itu yang namanya khuldi, nyangkut di leher. Makanya kalau ibu punya laki, pegang bu, laki ibu pegang lehernya. Bah, ini buah khuldi ya, namanya jangkut, buah khuldi. Itu laki bu. Kalau perempuan nggak di leher. Karena licinnya, saking licinnya turun di di dada. Karena leher perempuan itu licin. Karena sering ngomongin lakinya tuh, sering ngomelin lakinya, sering marahin lakinya, licin. Ya, nyangkut di dada tuh pohon khuldi, buah khuldi. Bagusnya tuh buah khuldi terbelah dua. Jadi buat gelendotan lakinya. Nih buat anak-anak jangan didengar. Ya. Coba kalau cuma satu kayak gimana bentuknya bu? Kayak tumor, ya enggak? Tumor daging lebih. Ya. Coba ibu bayangin kalau aja itu buah dada turun lagi ke bawah, turun aja ke dengkul, repot, ya Pak Haji. Ya kalau mau netein pakai dengkul ini anak. Astagfirullahaladzim.
Anta wa zaujikal jannah. Adam tinggal di dalam syurga bersama istrimu, nikmati semuanya. Lantas kemudian diganggu oleh iblis, dan disinilah satu bentuk pembangkangan yang dilakukan iblis untuk untuk sujud kepada Adam. Dia tidak mau. Sama ketika manusia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia mewarisi tabiat iblis. Giat ibadah yang pertama untuk menjumpai kematian kita, yang kalau nanti kematian kita menjadi notabene-nya adalah kematian yang husnul khatimah. Gak gampang ternyata. Lantas kemudian apa lagi? Lantas kemudian banyakin taubat. Kita ini manusia, Pak, yang rentan setiap hari ini berbuat salah, yang rentan setiap hari ini berbuat dosa. Nggak ada satu manusia pun yang dijamin oleh Allah nggak bisa berbuat dosa. Nabi Muhammad aja masih bisa, walaupun dia maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah orang model kita, Adam tinggal di dalam surganya Allah, bikin kesalahan bikin kesalahan satu, cuma makan buah huldi. Lah kita tiap hari berbuat dosa, dosanya banyak, pengen masuk surga. Pantas gak kira-kira? Pantas gak kira-kira? Adam bikin salah satu, dikeluarin dari surga. Kita banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah, pengen masuk surga. Ngeklik gak? Ya. Yang pertama, untuk kematian yang kita pengen mati kita husnul khotimah, maka tetap giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan istiqomah dalam iman. Yang kedua, banyakin taubat. Ini enggak, kira-kira orang yang sadar tentang dosanya banyak gak? Banyak gak? Banyak, alhamdulillah. Berarti sadar kita ini banyak berbuat dosa. Cuma mau taubat nggak? Kesadaran berbuat taubatnya itu yang paling sedikit sekali. Ya, kita yakin bahwasanya kita ini adalah orang yang baik, penuh dengan kesempurnaan, penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Ya bagus kalau kita masih mau yakin, ya. Tapi yang repot, kita udah berbuat dosa, nggak mau taubat sama Allah. Awas, saya sudah pernah nyampain ya, bagaimana orang-orang yang nyesal nanti dia mati belum sempat bertobat, lantas kemudian jatuh matinya dalam keadaan su'ul khatimah, putus masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ini pembelajaran buat kita, yang walaupun dibilang saya udah sering kali nyampain, tapi harus benar-benar nyantel dalam hati kita. Ya, bagaimana penyesalan orang-orang ahli neraka ketika dia ada di dalam nerakanya Allah, belum sempat taubat. Rabbana amattana snataini wa ahyayna tasnataini fa'tarabna bi junubina fa hal ila khurujin min syabil. Ya Rabb, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Engkau wahai Allah telah menghidupkan kami 2 kali. Nih, bentuk penyesalannya di mana? Fa'tarabna bi dzunubina. Kami yakin ya Allah, kami sadar ya Allah bahwasanya kami pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah. Fahal ila khurujim min sabil. Udah berbuat dosa enggak taubat, masuk neraka. Lu kejam banget Ustaz. Ya memang begitu ceritanya. Ya, di nerakanya Allah dia nyesel, belum taubat, pengen minta keluar dari nerakanya Allah. Fahal ila khurujim min sabil. Bagaimana caranya ya Allah? Pintu mana ya Allah nerakamu, biar aku bisa keluar dari nerakamu. Telat apa telat kalau dia kayak gini? Telat. Sekarang ruh masih nyantel dalam jiwa kita, Bu. Ya, ruh masih nyantel dalam raga kita. Maksiat sudah kita bekerjain, dosa udah banyak kita kerjain. Sadar, lantas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, hapus itu semuanya. Dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sadar tentang dosanya, lantas kemudian dia sadar untuk bertobat, damai hatinya. Coba, ya Allah, kemarin saya udah banyak berbuat dosa. Dia cuci tangan, dia berwudu, dia sadar akan dosa-dosanya, damai hatinya. Bapak ibu mah dosanya belum seberapa dibandingin Umar, ya enggak? Umar apa? Udah macam-macam, mabok udah, berzina udah, terus apa lagi? Ngebunuh udah sering kali.
Tapi ketika hidayah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuh lewat tadi ayat tuh innani anallah diawali dengan Toha, surat Toha, ya. Lantas kemudian Allah beri hidayah yang paling tinggi, hidayah taufik. Ukuran kita masih hidayah al-hawas, al-aqli, ya macam-macam. Udah pernah belum dibahas, Pak? Belum ya, nanti insya Allah kita bahas. Hidayah al-hawas ini bentuk panca indera kita. Allah kasih mata, bisa melihat. Allah kasih telinga, bisa mendengar. Itu ada hidayah dari Allah. Ya makanya kita disuruh giat ibadah untuk kematian yang husnul khatimah. Kemudian apalagi balik lagi, ya. Kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah udah Pak Ustaz. Salat, setelah pas salat kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus lakukan istiqomah sampai datang kematian itu kepada kita. Insya Allah mati kita husnul khatimah. Lantas kemudian yang ketiga apa? Satu lagi Pak, insya Allah ya. Yang ketiga kita kepingin adanya suasana hati yang tenang. Ya, suasana hati yang tenang dibangun dengan cara ibadah yang istiqomah kepada Allah. Sadar kalau kita punya banyak dosa, baru hati kita tenang. Nanti hanya orang-orang yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika Allah pengen dia masuk surganya Allah, diawali dengan kematian yang husnul khotimah. Apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak bisa ngejamin gak nanti kematian Bapak lewati dengan ketenangan? Saya tanya, kalau posisi Bapak saat ini masih mau ibadah, masih mau datang ke al-ikhwan, insya Allah tenang Pak. Ketenangan hati akan membawa ketenangan jiwa. Nanti jiwa hati kita udah tenang, insya Allah berjumpa dengan Allah dengan ketenangan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berjumpalah engkau dengan Tuhanmu dengan ketenangan hati, ya. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli, masuklah ke dalam surgaku dengan ketenangan hati. Allah jadi. Tiga jadi intinya. Yang pertama, pembelajaran kita hari ini lewat bicara tentang indallaha ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat hanya Allah yang tahu dan kita tidak akan pernah tahu. Only air hujan Allah turunkan, bentuk dari rezeki yang Allah berikan. Di bawah langit, di atas langit Allah, wa fis sama'i rizqukum, ada rezeki yang Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Di buminya Allah juga Allah kasih rezeki. Di sana kita harus bangun satu sugesti bahwasanya harus tetap ibadah kepada Allah dengan giat. Kedua, kemudian kita bangun yang namanya kesadaran untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, insya Allah dengan ketenangan hati semuanya akan dibereskan, dituntaskan dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup Pak ya? Ada nggak yang mau ditanyain? Cukup? Insya Allah. Waktunya sudah habis Pak Nasir ya. Besok lagi belajar lagi. Saya kemarin berbicara dengan Pak Anen, ini sebelum kita masuki perlindungan terhadap jajal, ternyata banyak hal-hal terkait dengan kematian yang perlu saya sampaikan. Ya, insya Allah sabar ya Pak ya. Ya, udahlah dengerin aja dah. Yang penting ilmu bisa masuk, bisa kita serap. Bahwasanya kematian itu benar adanya dan kita akan menjumpai semuanya. Kematian yang bagaimana kita tidak akan pernah tahu, ya. Makanya ayat selanjutnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini, ya, setelah kita diturunkan air hujan, lantas kemudian wa ya'lamu ma fil arham, kita tidak akan pernah tahu apa yang ada dalam rahim. Ya, rahim itu maknanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang ibu kita yang punya, perempuan yang punya. Bu punya rahim kamu? Punya enggak? Masih ada isinya? Belum tahu Pak Ustaz. Udah cukup 2 atau 3. Kalau saya mah jatah PT Pak 3. Ya, anak ketiga maksudnya. Ya cukup ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menambah gairah, semangat lagi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran kita untuk terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa semuanya? Untuk menciptakan ketenangan dalam hati kita. Iman kita terus istiqomah, insyaallah kematian kita husnul khatimah, masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.